Sejak malam, kami memutuskan untuk bersama secara serius. Hubungan kami terasa jauh lebih kuat. Bukan berarti semua masalah langsung hilang. Justru sebaliknya, tantangan kami semakin nyata. Tapi sekarang kami menghadapinya dengan cara yang berbeda. Kami tidak lagi diam, tidak lagi menghindar, tidak lagi memendam. Kalau ada yang mengganggu perasaan, kami bicarakan. Kalau salah paham, kami luruskan. Kalau rindu, kami akui. Aku mulai terbiasa bercerita tentang hariku, tentang klien yang bikin pusing, tentang laptop yang tiba-tiba rusak, tentang ibu yang kadang cerewet tapi penuh perhatian. Alia juga semakin terbuka tentang tugas kuliahnya, tentang tekanan hidup di luar negeri, tentang rasa sepinya saat melihat teman-temannya di Indonesia berkumpul. Tanpa dia, kami menjadi tempat pulang satu sama lain, walau hanya lewat layar. Setiap pagi, kami biasakan saling menyapa. Pagi, sayang, pagi mas. Jangan lupa sarapan. Setiap malam, sebelum tidur kami usahakan video call, walau cuma 5 menit. Biar aku lihat kamu sebelum tidur, katanya. Aku juga, jawabku. Kadang jaringan jelek, kadang suara putus-putus, kadang layar membeku. Tapi kami tetap tertawa, karena yang penting kami berusaha. Waktu berjalan cepat, tanpa terasa setahun sudah kami bersama. 1 tahun penuh rindu, 1 tahun penuh perjuangan, 1 tahun belajar saling memahami. Jitakun itu banyak, hal berubah. Aku mulai lebih serius dengan pekerjaanku. Aku menabung, aku ikut beberapa pelatihan online. Aku punya mimpi baru. Suatu hari, aku ingin punya usaha sendiri, supaya aku bisa lebih mandiri dan percaya diri. Semua itu karena satu alasan. Aku ingin pantas untuk Alia. Aku ingin suatu hari, kalau aku melamarnya, aku bisa bilang dengan bangga bahwa aku sudah siap. Di sisi lain Alia juga berkembang. Dia makin percaya diri, makin rajin belajar, makin berani bermimpi. Dia sering bilang, aku pengen pulang ke Indonesia mas, bangun masa depan di sana. Kalimat itu selalu membuat hatiku berdebar. Suatu malam, dia mengabariku, mas, ada kabar. Kabar apa? Kabar apa? Aku dapat izin pulang liburan ke Indonesia bulan depan. Aku terdiam. Serius? Beneran? Iya, insya Allah. Dadaku langsung hangat. Setelah sekian lama, akhirnya kami akan bertemu. Sejak hari itu, aku jadi orang paling sibuk sedunia. Aku hitung hari, aku siapkan uang, aku pilih baju, aku bahkan latihan ngomong di depan kaca. Alia, maksudku, sayang. Aku tertawa sendiri. Hari yang ditunggu akhirnya datang. Aku berdiri di bandara, pakai kemeja sederhana, sepatu yang paling bagus yang kupunya, dan parfum tipis-tipis. Tanganku dingin karena gugup. Penerbangan dari Turki sudah mendarat. Penumpang mulai keluar satu persatu. Aku berdiri di balik pembatas. Mataku menatap pintu kedatangan tanpa berkedip. Jantungku berdegup kencang. Lalu aku melihat dia, Alia, pakai jaket coklat, tas kecil di pundak, rambutnya terurai. Wajahnya lelah, tapi matanya berbinar. Begitu mata kami bertemu, dia berhenti. Aku juga. Kami saling menatap beberapa detik, seperti tidak percaya. Lalu dia tersenyum. Aku langsung berjalan cepat mendekat. Alia, Mas, suaranya bergetar. Kami berdiri canggung sebentar. Lalu tanpa sadar kami saling memeluk, pelan, hangat, tulus. Semua rindu yang selama ini terpendam tumpah di pelukan itu. Akhirnya bisikku. iya, akhirnya. Hari-hari setelah itu terasa seperti mimpi. Aku mengajaknya keliling Bandung, makan batagor, ngopi di warung kecil, jalan sore di taman. Hal-hal sederhana, tapi buat kami sangat berharga. Suatu sore, kami duduk di bangku taman, melihat matahari terbenam. Alia bersandar di bahuku. Mas, Sia, kalau nanti aku balik lagi ke Turki, kamu masih mau nunggu? aku menatapnya. Kalau perlu nunggu bertahun-tahun pun, aku mau. Dia tersenyum sambil menahan air mata. Aku juga. Beberapa hari sebelum dia kembali, aku mengajaknya ke tempat favoritku, teras rumah, tempat aku sering ngopi dulu. Kami duduk berdampingan. Aku menarik napas panjang. Alia, aku nggak tahu masa depan bakal seperti apa. Dia menatapku. Tapi aku tahu satu hal. Lanjutku, aku mau masa depan itu sama kamu. Dia menggenggam tanganku. Aku Saat hari perpisahan tiba,
Kami kembali berdiri di bandara. Kali ini tidak sekaku dulu. Kami sudah tahu, ini bukan akhir, ini Kumajeda. Kamu jaga diri ya, kataku. Kamu juga, jangan lupa mimpi kita. Aku mengangguk. Pesawatnya lepas landas. Aku menatap langit. Tidak sedih seperti dulu. Karena sekarang, aku yakin cinta kami bukan cinta sementara. Ini cinta yang tumbuh dari kesabaran, dari kejujuran, dari perjuangan. Aku belajar satu hal besar dari kisah ini. Cinta tidak selalu mudah, tidak selalu dekat, tidak selalu sempurna. Tapi kalau dijaga bersama, cinta bisa menembus jarak, menembus budaya, menembus rasa takut. Dan selama kami masih saling memilih, tidak ada batas yang terlalu jauh.